Kula badhe tanglet apa ya? Kaitan kalih sing sering disenengke solawat ataupun kaitan kalih syafaat. Dados selawat sing selama niki sering terjadi ten nggen kiambak nggih niku unine ngarep-ngarep syafaat. Pertanyaane napa niku sing disebut hakikate syafaat secara utuh? Udah, berarti syafaat itu milik siapa? Kalau syafaat tidak bisa terlepas dari sholawat, terus syafaat itu milik siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Saiful Rahman. Injih. Kula saking Pesawaran. Kula badhe tanglet apa ya? Kaitan kalih sing sering disenengke solawat ataupun kaitan kalih syafaat. Dados selawat sing selama niki sering terjadi ten nggen kiambak nggih niku unine ngarep-ngarep syafaat. Pertanyaane napa niku sing disebut hakikate syafaat secara utuh? Sampun? Dereng. Dereng. Kaitan kalih la ilaha illallah. Napa nggih niku setuhune syafaat sing sebenaripun? Matur suwun. Sing nomor kalih Gus wau nyebutke tata cara ngeparek kalih Gusti Allah. Sing sepindah 40 dina, kaping kalih 20, 17, 3 dina lan setunggal dinten. Pertanyaane mumpung wonten momen sing tepat, napa kinten-kinten jamaah sing ten iki saged diijazahi utawa ditalkim secara langsung dumateng Abah Yai Mukhlasan. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salawatu ay ad-du'a. Salawat itu maksudnya adalah doa. Jamak dari as-shalah. Saya tidak bicara sholawat yang diucapkan, enggak. Sholawat iku jamak dugi as-shalah. As-shalah ay ad-du'a. Tergantung jenengan niki maknani doa itu memohon ataukah menghadap. Sak kerson jenengan. Tapi kalau saya memaknai menghadap. Ud'uni do njaluka do madhepa sira ni ing ingsun. Jikalau kau betul-betul menghadap meminta terhadapku, astajib. Jawabannya Allah begitu. Janjinya Allah begitu. Artinya apa, Pak? Orang yang memohon kepada Allah wajib ketemu terlebih dahulu. Bagaimana mungkin dikatakan sah dan sahih kita mendapatkan sesuatu sementara kita tidak izin bertemu dulu terhadap yang memiliki sesuatu. Kita umat Islam itu mengabaikan menghadap Allah terlebih dahulu, diabaikan. Hati ini didorong untuk menghadap kepada sesuatu yang dimiliki Allah, yaitu berupa yang kita minta. Boleh dikatakan syafaat, syafaat milik Allah.
Etikanya miturut tauhid ati iki nggak boleh Pak. Ketika membaca membaca sholawah dengan harapan syafaat itu datang, nggak boleh. Hati kita harus punya etika akhlak ilahiyah kepada Allah, yaitu doa harus diartikan menghadap dulu. Sebab syaratnya dikatakan sah sesuatu yang jenengan dapatkan setelah meminta itu adalah harus ketemu yang memiliki sesuatu. Jenengan yang ajeng nyambut sepeda motor tonggo metu tonggo dhisik napa langsung nyengklak sepedahe digo mlayu. Jelase matur langkung rumiyin. Menghadap. Ketemu dulu. Pak D, kalau nyambut sepedahe damel teng peken, jawab dulu. Ketemu dulu, baru apa kata Pak D. Pak D mengizinkan, oleh karena jenengan punya akhlak, pasti gak ada alasan Allah tidak akan memberikan sesuatu yang jenengan minta. Itu gak ada alasan untuk menolak, gak ada. Karena ayatnya astajib. Tapi kan ada syarat. Sebelum muncul astajib ada syarat yang disembunyikan. Apa? Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku. Orang yang betul-betul memintanya terhadap Allah harus ketemu Allah dulu. Makanya mengapa di situ ada ya mutakalim. Ud'uni jalu osironi ingsun. Itu bukan ingsun makhluk loh Pak ya. Itu ingsun Allah. Nek sining ati sampean tasih wonten ingsun makhluk, berarti dereng ketemu berarti belum ketemu. Ngeluh bulat. Nggih, selamat bingung. Mboten kok niki gampang. Nek dibanding ngambek zaman dulu kita ngaji ning para masayih yang ditutupi masayih karena pertimbangan fitnah, lebih gampang sak mangke tahun ini Pak. Zaman sekarang. Makanya sholawat mengapa identik dengan syafaat? Syafaat itu pertolongan. Allah akan menolong jenengan kalau jenengan iku estu memakai akhlak ilahiyah. Ketemu Allah dulu, isoi ketemu. Itu tadi muraqabah lalu musyahadah. Tebusane dikira abot nggih abot, dikira enteng nggih enteng, tergantung keniatan ati panjenengan dos pundi. Tapi setidaknya penting saya katakan apa? Sejauh manapun tingginya jabatan kita di dunia, semewah apapun harta benda kita di dunia, seberapapun istri kita, dan sebanyak apapun anak kita, kalau sudah datang idza jaa ajaluhum, kita tinggal mboten? Kita tinggalkan mboten? Ya sudah. Berfikirlah, bertafakurlah wahai saudaraku, hati panjenengan tentang hal itu. Ingat dalam surat Al-Munafikun ayat 9 kalau nggak salah Allah dawuh, janganlah harta anak istrimu menjadi bahan bakar besok di neraka. Itu karena kita tidak amanah waktu di dunia. Artinya tidak amanah, semuanya kita akui hak milik kita. Di dunia kita pasti akan takut ditinggalkan atau kita akan takut meninggalkan. Itu pasti Pak. Udah, berarti syafaat itu milik siapa? Kalau syafaat tidak bisa terlepas dari sholawat, terus syafaat itu milik siapa? Tolong dibuka di dalam surat apa itu saya lupa, Az-Zumar apa Al-Qasas itu ngeten dawe. Kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedue Allah apa asy-syafaatu,
pertolongan utawi syafaat jami'an kelawan semuanya sekabehane. Artinya pertolongan atau syafaat itu milik Allah dan datangnya semua dari Allah. Contoh, kita nggak usah jauh-jauh berbicara sholawat nang Kanjeng Nabi. Di depan kita ada air. Air itu makhluk napa khalik, Bapak Ibu? Makhluk. Oke. Allah meletakkan syafaatnya terhadap air makhluk ini. Tapi bukan berarti air ini yang memiliki syafaat. Berupa apa syafaatnya, pertolongannya? Bisa menghilangkan rasa haus. Betul? Oke. Jikalau jenengan memandang makhluknya berupa air, mesti jatuhnya iman kita, syafaat pertolongan itu dari air. Loh, iman niki lho Pak sing kedah sampai tinggal nih. Jikalau jenengan estu pingin ketemu iman sing bener sing disebut ihsan. Ingat surat Al-Hadid ayat 3 tadi saya katakan Allah itu di awal dan di akhir segala hal apapun termasuk air. Allah di dalam dan di luar, berarti syafaat itu milik Allah. Air ini cuman dijadikan Allah sebagai alat untuk sebab hukum sebab akibat di dalam hukum syariat. Ngoten lho maksudnya. Jenengan pun hanya mengandalkan hukum syariat, hukum hakikat. Biar hati sampean ketarik bisa menuju dan bertemu Gusti Allah, iman sampean biar bener. Ngoten lho maksudnya. Bon, iku babakan syafaat. Berarti intine syafaat itu sejatine milik Gusti Allah. Cuman apa yang kita dengarkan di hukum syariat dulu syafaat sing memberikan siapa? Kanjeng. Lah ngoten nggih. Pun sampean maklumi karena pelajarannya memang di situ. Antara nurul iman dan hakul iman iku beda. Antarane wong iman ambek wong ihsan pandangannya beda. Golongan kita di nurul iman secara syar'i karena berdasarkan hukum akli, kalau enggak minum air ya hausnya tidak betul nggih? Betul. Cara umpama sampean tak lebokno ngene ya napa? Bagaimana yang namanya Nabi Ibrahim dibong gak kobong. Terus bagaimana Ashabul Kahfi enggak makan, enggak minum, ya dia enggak lapar, enggak haus. Saken jawab akal? Mboten saged. Iku maksudnya Pak, jenengan nek ngaji aja ilmu syariat bloko. Kudu munggah ning hakikat supaya bisa makrifat pada Allah. Biar kita itu ada akhlak tidak hanya istimaiyah, hablum minan nas, tapi juga punya hablum minallah, akhlak ilahiyah. Sebab disebut menungso iku gak mung jasmani tapi juga rohani. Dan atau kita tidak hanya di dunia tapi juga kita akan masuk di alam yang kekal. Itu maksudnya. Yang kedua, bagaimana terkait masalah la ilaha illallah? Estu Pak. Betul. Ketika jenengan iku sudah ashadunya itu sudah ke illallah. Maksudnya kalimat tauhid di dalam syariah, tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali Allah. Maksudnya Allah itu dalam esa, dalam keesaan, dalam ketunggalan. Bisanya untuk sampai ketunggalan, jenengan harus lewati namanya torikoh. Torikoh itu jalan. Yang disebut jalan adalah fa'budu hadza siratum mustaqim, disebut dalan sing lurus, thariqah sing khitoh. Yang dikatakan muktabarah adalah thariqah yang menggiring ati sampean kali kula supaya marek datang Allah dan bertemu Allah. Bukan maksudnya thariqah yang tujuannya biar nyuwun sewu dunya sampean sukses, bukan. Ukuran thariqah sing muktabarah adalah mendidik dan membangun hati sampean semakin lama semakin dekat dan makrifat pada Allah. Itulah thariqah sing disebut dalam surat Maryam, hadza siratum mustaqim, itulah jalan yang lurus, itulah thariqah sing mutabarah. Paham ya?
Kejem, boten kejem, saya ngeluruskan kekhitoan toriko. Keaslian jalan itu Pak hanya untuk menghadap pada Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sak temene Allah ikut Tuhanku ya Tuhanmu, fa'budu. Maka nyembah depno atimu iku mung datang Gusti Allah. Hada utawi iki inni wajhtu wajhiya, menghadapkan ruh terhadap Allah. Iku siratum mustaqim, disebut dalan ingkang jejeg. Faqala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Mana agama yang lurus? Ya itu tadi. Agama yang mengarahkan dedek ati sampean kali kula untuk mengesahkan pada Allah. Kalau sudah di situ nggih niku leres maksude la ilaha illallah. Tolong jangan hanya pandai fasih membaca saja, tapi harus bisa menghayati makna yang terdalam daripada kalimat tauhid ini, dan juga harus melampaui atau ngelakoni. Biar estu asyhadu iku bisa madhep ke ilallah. Yang kedua adalah talqin jamaah yang hadir di sini. Sebetulnya mulai awal itu sampean gak kroso dengan adanya keterangan yang disampaikan ini secara tidak langsung iku sudah azaztukum, sudah diijazahke dening Allah. Talqin mengikat, sudah diikat. Jadi hukumnya sah jenengan ini melaksanakan hal yang seperti ini, lebih-lebih yang kami sampaikan mulai 40 dan seterusnya itu. Monggo. Sebab sing berhak nyambung nih, sing berhak nalkin, sing berhak mengijazahi sebetulnya hanyalah Allah, bukan makhluk. Makhluk itu mung digawe alat dening Allah. Sebetulnya kalau sudah tahu nyata wujud Allah dohir, nggak ada sebutan makhluk. Allah sendiri nandangi apapun, melaksanakan apapun hanya Allah sendiri. Allah tidak akan pernah berserikat atau memakai alat terhadap makhluknya. Tidak. Kalau memakai alat itu kalau kita masih di proses salik atau orang yang sedang berjalan menuju dan bertemu Allah. Kalau sudah wasil, udah kalimat makhluk itu sudah tiada. Berarti disitulah maksudnya murnine keimanan kita yang disebut ihsan, la maujudan illallah. Nggih, matur suwun. Apakah yang dimaksud talqin seperti di babakan thariqah dulu itu? Mboten, Pak. Bon, secara langsung atau tidak langsung itu sudah Allah talqin sendiri datang ati sampean. Tondone bagaimana? Ati sampean merespon ada keinginan untuk muraqabah, lebih-lebih untuk kemusyahadah lewat kholwat yang kami sebut 40 hari, 40 malam dan seterusnya tadi. Oke, masih ada? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus, kula beri tangket wau jenengan sanjang memang leres. Betal rumiyin memangnya ngaribilah niku memang napa niku sangat wingit nerangne masalah babakan tauhid. Secara keilmuan, secara manusiawi memangnya wedi fitnah Gus. Tapi secara hak niku nyuwun penjelasan Gus. Niku. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadikan hati saya terinspirasi, Pak, tergugah untuk menyampaikan secara terang-terangan, lebih-lebih secara umum lewat dawuh huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Faqala aidan walau karihal kafirun. Niki saya menoleh apa sejarah proses baginda Rasul ketika menyampaikan hal ini. Dialah Allah yang mengutus utusannya ai Muhammad. Maksudnya ayat di situ. Bil huda, dengan membawa petunjuk,
wa dinil haq ai dinut tauhid. Yang maksud dan tujuannya adalah liyudhirahu ala dini kulli. Sabun, ngerti sabun nggih? Ditekakno dateng jenengan itu kanggo nyuceni baju sing kotor. Kok umpama baju iku gak kotor, gak mungkin Allah nekakno sabun. Bahasa Indonesianya adalah adanya sabun atau apa itu? Apa lainnya bahasa sabun itu, Pak? Alat mencuci, ya. Didatangkan itu semata-mata untuk membersihkan baju yang kotor. Apabila baju itu enggak kotor, bersih, suci, bau wangi, enggak mungkin didatangkan sabun. Kanjeng Rasul itu didatangkan di tengah-tengah kita sebagai umat dikarenakan jiwa ruh kita itu dalam keadaan menjadi budaknya hawa nafsu. Terpenjara ruhaniyah kita, Pak. Sehingga segala hal apa niat, kehendak dan perilaku tidak bisa lepas dari hukumnya sang penjajah. Mesti kita mengikuti. Indonesia sebelum 45 dikatakan negara yang terjajah, wajib masyarakatnya itu mengikuti undang-undangnya yang menjajah. Sama ruh juga begitu. Walau karihal musyrikun, walaupun Rasulullah itu dibenci, Pak. Banyak orang pada saat itu, banyak umat yang membenci, bahkan walau karihal kafirun, ngingkari, nggak percaya, tetap Rasulullah sampaikan. Inilah yang menginspirasi saya untuk menyampaikan apa yang saya kira berpuluh abad tentang ajaran ini terkesan ditutup-tutupi. Karena memang zaman masih banyak takut fitnah. Tapi kita tetap semua ada resiko. Rasulullah itu tidak mencari pengikut dan juga tidak memaksa umat untuk mengikutinya. Allah tegur di dalam surah Al-Baqarah, Muhammad, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai. Ajaran yang untuk membebaskan dari gelap menuju terang, membebaskan ruh dari belenggu nafsu sehingga menjadi budaknya Allah, biar jadi budaknya Allah. Ajaran itulah ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Jadi Rasulullah nggih, jawabannya hanya wa ma arsalnaka illa rahmatal lil ngalamin. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran, hanya menyampaikan doang. Cuman nyampe akid tok, Pak. Mboten wonten hak beliau itu untuk maksa terhadap kita sebagai umatnya untuk mengikuti, mboten. Sak kersa kita sebagai umat masing-masing, tapi semuanya ada konsekuensinya. Sapa tatkala ning donya sih wuta menyang Gusti Allah, atine maksudnya kok lalu kejemput kematian, maka di akhirat pun buta. Mafhum khalafah, kebalikan arti. Sing sapa wonge tatkala ning donya atine wis gak wuta menyang Gusti Allah, mongko ning akhirat ra bakal wuta. Mangkana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adhallu sabila. Al-Isra ayat 72. Tondo ning ati sampean gak wuta. Gak wuta lho ya. La yarauna li anfusihim sayan. Ning ati sampean wis gak ana penemu sing ngaji iki klason. Boten. Lesan boleh mengatakan klason, tapi hati sampean beriman yang menjadi guru sampean itu, yang membimbing, yang memberikan hidayah sampean itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mekanten.
Napa iku pitakone aku lali. Napa nih pitakone? Matur nuwun Gus, men cekap niku. Nggih. Bapak Ibu wis situngkas habis itu selesai. Nggih, Ibu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Gayo Sakti. Sebelumnya alhamdulillah sekali bisa bertemu secara langsung kembali kepada beliau Gus Mukhlason. Mudah-mudahan beliau sehat selalu di dunia wal akhirah. Pertanyaannya, tadi disampaikan bahwasanya hadis mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Yang saya tanyakan adalah faqad arafa nafsahu. Apakah itu termasuk kita harus muhasabah diri? Yang kedua, apabila berdoa kita merasa malu sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita perbuat tidak sesuai. Kemudian kita merasa sudahlah Allah itu maha tahu segala apa yang ada di dalam hati kita. Ramainya hati kita Allah tahu. Makanya kita merasa lost, terselah Allah. Kita sudah bersyukur dari ujung kepala sampai ujung kaki sudah diridhoi, itu alhamdulillah sekali. Apakah sikap yang demikian betul atau salah? Artinya kita sudah lost kita aja, terserah Allah. Yang ketiga, bagaimana cara melanggengkan istiqomah? Kadang kita merasa dekat kepada Allah sesuai ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, tetapi kadang kita juga merasa seolah-olah ibadah kita itu ampiang, hanya sebatas. Itu bagaimana untuk mengembalikan kembali seperti fafiru ilallah. Saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Saya cari di Quran enggak ketemu. Saya cari di hadis sahih terutama enggak ketemu. Ternyata itu makalah para ulama ahli tasawuf. Ya. Jadi biar enggak salah paham. Lah makalah dari ahli tasawuf itu aku yakin bersumber dari kefahaman daqaiqul asrar. Rahasia-rahasia ilmu tentang Allah yang Allah pancarkan. Akhirnya di makalah tersebut. Lah bagaimana tentang faqad nafsahu iku? Ngeten Pak. Tergantung kita memaknai nun vaksin ke arah mana. Nafsu, apakah itu terhadap makhluk disebut takholli, ataukah terhadap kholik yang disebut tajalli? Tergantung hati kita ada di makom mana. Kalau hati kita masih di makom syariah, makom am, nafsahu itu diri ingsun akan kembali ke makhluk. Sapa sing ngaji? Klason, sumpah itu aku ketok motoku dewi, klason. Lah ngoten nggih. Ya wis, iku wis bener ing miturut kelas makom am. Tapi kelas makom khos beda. Karena makom khos itu yang dipakai ainul basiroh itu menghadapnya itu terhadap sejatine urip, yaitu Allah. Tetap meripat dohir memandang dan bersaksinya terhadap makhluk.
Tapi jawabnya ati mengatakan nafsu ingsun bukan ingsun makhluk tapi ingsun kholik, yaitu disebut tajalli. Tergantung kita mendudukkan di mana. Sehingga antara man arafa nafsah, barang siapa yang tahu, kenal jati dirinya, ini makhluk. Maksudnya kemana jati diri? Hidup dalam diri kita, yang asalnya itu kita ngaku-ngaku hidup sebab dihidupi sing hidup, ikut ditiadakan. Akhirnya tahu hidup kang sejati sak temene Allah al-haq, itu tahu. Makanya fakot arafa robbahu, mongko teman-teman ya dah sungguh dikatakan sudah kenal terhadap Tuhannya. Jadi antara nafsa dengan Allah Rob itu sudah nggak ada bedanya. Itu tadi loh ini. Berarti itulah yang kumaksud tajalli. Nomor 1. Nomor 2, gak dicatet memang deh. Biasanya ini kalau betul buku supir. Apa tadi? Muhasabah. Kalau lali. Pokoknya telu, ilingku telu ya. Kenapa? Oh, rasa malu berdoa. Oh gini. Mestinya kita itu, mestinya ya, harus punya malu terhadap Allah atas apa yang kita minta terus-menerus pada Allah. Sebab satu sisi Allah memberikan itu tanpa Allah hitung. Satu contoh kecil saja, nafas. Itu kan gak pernah kita minta. Tapi Allah dengan sendirinya akan memberikan. Umpama ini 10 menit diganti dengan uang 10 juta, jenengan arti ini empun ambaan sak menit 10 menit terus diweni duit sak juta 10 juta pilih pundi. Berarti regane nafas itu enggak ada ukuran. Terus kita minta kepada sesuatu, pada Allah pada sesuatu yang lain. Lah kita mensyukuri atas nikmat nafas itu belum kita laksanakan, kita sudah minta yang lah. Mestinya kita harus punya malu. Tapi siapapun kita, apapun status kita tidak akan pernah punya malu, Pak Bu. Manakala kita belum kenal Allah. Wong sing wis kenal Allah nggak berani minta, sebab perkara yang tidak minta dikasih, ya toh. Apabila dia dipaksakan secara syar'i meminta, tetap dia itu hatinya duduk di tajalli itu. Kalau bagi kita yang masih di makom amba, mestinya malu. Tapi kita nggak punya malu. Sebab gak mengerti tur yo durung paham, belum kenal sejatine Allah iku pundi. Wis dimaklumi mawon Pak Bu nggih. Dimaklumi. Kadang-kadang ada yang mengatakan kalau kau minta belum dikasih, terus minta, bila perlu sambil menangis lah gitu toh. Ya siku rapopo ning hukum syariat, hukum am memang ngoten. Nek arek cilik penggawe nangis wis lumrah, sudah terbiasa supaya wong tuane sakno ndang ngekeki apa sing dijaluk. Anak iku gak ngerti. Dia nggak krosoh mulai lahir sudah diramut, pipis ya dicawii semuanya, gak iling. Nek wong tua iku mau gak nimbangno balesan apa-apa. Kasih sayang ibu itu sama dengan kasih sayang Allah terhadap hambanya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagaikan surya menyinari dunia. Itulah. Cuman kita sebagai hamba harus punya etika. Apa etikanya? A'bud nyembau siroh. Makanya Allah dawuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walaupun Allah tidak mengharapkan jenengan nyembah, itu sebagai kewajiban kita
terhadap Allah tetap harus kita nyembah. Sing kula maksud nyembah niki Bapak Ibu, ini wajah tuas ya. Bukan hanya duduk di hukum syariat saja, tapi juga hukum hakikat harus ditegakkan. Dah, itu kedua. Terus ketiga, nopo mang? Terus Ibu? Rembukan. Oh, geng. Pun ngeten. Orang yang dimasukkan Allah di makom musyahadah niku wonten 3. Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati seseorang itu disebabkan karena hamba itu dipilih Allah. Hamba yang dipilih Allah, hamba yang selalu berzikir. Berarti nur makrifat itu akan Allah nyalakan dalam hati seseorang yang tujuannya untuk menghilangkan al-akhyar di dalam hati, wujud makhluk itu biar hangus, kegelapan biar hilang, maka Allah nyalakan nur makrifat. Nur makrifat itu Allah nyalakan manakala si hamba tetap terus mau berzikir. Surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayyasha. Itu Allah akan berikan terhadap hamba yang dikehendaki saja. Setelah nur makrifat itu menyala, maka disitulah yang nyata wujudnya Allah. Pertanyaannya, selama kita itu masih ada di makom musyahadatul fana dan kamil, mesti kak kita dijerongkok nih Gusti Allah mundur. Ngertos dijerongkok no Pak? Dikeluarkan dari kemusyahadahan. Akhirnya kita mudah lupa, lalai, alias zikir boten nyantol. Pertanyaannya bagi ibu tadi, bagaimana caranya tidak mudah seperti itu? Pun kembali kepada apa yang tadi saya katakan. Sempatkanlah waktu di dunia jenengan ini untuk melakukan khalwat 40 hari 40 malam. Nggak bisa ya 21 atau 20, nggak bisa 7 hari, nggak bisa 3 dina, nggak bisa setino, nggak iso mate. Saking pentingnya niki Pak Bu. Sebab ngeten, kalau hati sampean itu sadung kepatri, ngetos kepatri, kestempel nih Pak, patri, nggak mudah. Hati sampean akan lalai dalam setiap saat dan waktu tentang Allah. Artinya nafsu itu tidak akan mudah untuk bisa menyeret jenengan hubbus syahawah tatkala hati sampean sudah kepatri. Apa ya kepatri? Kepaku dia. Kepancepan tentang masalah zikir. Tinggal kita mau enggak untuk laksanakan hal ini. Sebab ingat Pak, ngilmu niki walaupun saya katakan setiap saat dan waktu, manakala kita tidak mau merespon lanjut melaksanakan, nggih percuma tak bergun. Percuma yo tak gak berguna. Makanya dikembalikan pada diri kita masing-masing. Banyak-banyak ilmu, oke, api. Banyak pengetahuan tentang tauhid rahasia Allah, oke, api. Tapi ingat, ini tidak akan bermanfaat bagi jiwa kita manakala kita tidak mau meneruskan dalam bentuk khalwat. Makanya namanya takwa itu dari 3 hal, ngelmu, ngamal, istiqomah. Dikunci istiqomah niki. Kalau kita ikut istiqomah datang kajian Nabi sesuai dengan Quran, bukrata wa asilan, tidak mengenal siang ataupun malam, terus hati ini berzikir. Isoi hati ini berzikir terus sampai harus secara dohir punya waktu untuk meninggalkan urusan dunia. Nek boten angel Pak, ya sak oleh-olehi. Tapi jika lo jenengan mengikuti sistem wis ngalir rai, bahlah aku dilalekno ya karepe Allah.
Aku dielingno ya karepe Gusti Allah. Nggih niku sing tak maksud. Wong sing gak napa? Wong sing gak kakean beban nggih wong wonten-wonten. Mboten napa-napa, Bu. Mboten masalah, ngintir mawon. Aja percaya ambek omongane klason. 40 dina beratno aku. Wis ngalir ae, lho ora apa-apa. Ingat, wong ngarit nek tekun ya cepet oleh, wong ngarit nek guyonan ya gak cepet oleh. Wis manjada wajada mekaten.